A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Ibu dan Bapak sahabat Dialog Positif semuanya. Bersyukur malam hari ini kita masih bisa sama-sama kumpul virtual di Zoom meeting ini, di Dialog Positif ini, yang setiap malam senantiasa menemani Ibu dan Bapak sahabat-sahabat semua untuk mengupdate knowledge-nya, mengupdate kesadarannya. Yang penting mudah-mudahan di masa-masa kekinian, khususnya di Ramadan ini, kita lebih bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk jasmani kita tentunya, dan tidak hanya jasmani tapi rohani kita. Nah, malam hari ini kita akan berbicara tentang imunitas tubuh yang berkaitan dengan hati. Selamat Hari Waisak juga, hari ini tepat Hari Waisak. Dan malam hari ini Mas Sony akan menyampaikan tentang hubungan antara hati yang terbuka dengan imunitas tubuh. Oleh karena itu, tidak berpanjang lebar lagi, saya langsung ke Mas Sony. Silakan Mas Sony Wicaksono. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya kedengaran jelas? Clear Mas, aman. So clear. Banget ya? Sip, Saya aman. kecil yang kemarin ya? Iya, kemarin agak kecil tapi sekarang udah clear banget, mantap. Oke, saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, adik-adik semua, senang sekali bisa hadir lagi di dalam Dialog Positif yang hostnya keren banget, Mr. DJ. Tadinya saya udah pengen sekolah, udah nggak ngaji tuh ya. Oke. Iya, ini udah kali keempat saya hadir di Dialog. Biasa hikmah dari COVID kita bisa ngaji tiap malam malahan ya, bahkan dengan topik yang kreatif. Kalau kita open minded, open heart, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapat dari Dialog Positif ini. Jadi saya mewakili teman-teman semua, terima kasih sama Kang Abu ya udah memberikan sarana yang luar biasa. Alhamdulillah, amin. Semua kasih sayang Allah. Amin, amin, amin. Oke, saya boleh share slide ya. Jadi boleh, kita silakan. hari ini bahas tentang dan hubungannya dengan kesehatan dan imunitas ya manusia gitu. Bentar. Bisa ya Kang? Bisa, langsung. Tinggal share screen. Ya. Oke, good. Nah, ini ya? Ya, kelihatan ya? Sip. Oke. Oke. Topik malam ini adalah membuka hati, meningkatkan kesehatan, dan ini topiknya santai aja ya, jadi nggak serius. Kita santai aja, karena kalau kita hati yang belajar itu kita harus sangat santai, jadi nggak dilarang serius, Dilarang serius. Jadi santai aja. Dan saya coba singkat, tapi kalau nggak singkat mohon maaf ya, karena ini beberapa banyak yang dibahas. Jadi saya perlu perkenalan diri, nggak usah lah ya. Jadi langsung aja. Nggak ada yang nggak kenal Mas Sony kok, tenang aja, aman. Oke. Jadi kalau belajar tentang hal-hal spiritual yang hubungannya dengan hati, itu semuanya sangat mudah. Mudah banget diketahuinya, mudah. Lalu setiap pelajaran yang kita sampaikan itu hati kita akan bilang, oh iya, oh iya, oh iya, oh iya. Jadi pasti bilangnya iya gitu. Jadi kalau hatinya benar-benar santai dan lepas tuh, oh iya benar juga, oh iya benar juga. Jadi simple, mudah untuk tahu. Tetapi untuk sadar, nah itu sesuatu PR lagi, karena sadar sama tahu beda kan, kemarin udah kita bahas ya, antara tahu dan sadar. Jadi apalagi nanti gimana melakukannya setiap saat gitu, itu juga sesuatu PR yang lebih penting dibanding sekedar tahu gitu. Nah, jadi ini kita mulai aja. Saya mulai dengan quote ya. Nah, mohon maaf ya,
tadi saya background, tapi saya di kitab-kitab suci yang lain juga ada halo Ya, sebentar ya, Mas. Ini kayaknya agak internet saya ada unstable internetnya. tadi. Nggak apa-apa. Oke, udah good. Udah naik. Oke. Oke, sip. Mungkin banyak device yang connected di rumah ini. Sebentar, saya disconnect dulu. Oke. Itu ada di Al-Baqarah, surat kedua ayat 10-12 yang mengatakan di dalam hati mereka ada penyakit, lalu dibiarkan Allah penyakitnya itu bertambah. Bagi mereka siksa yang pedih disebabkan oleh mereka karena mereka berdusta, dan dikatakan kepada mereka, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ingatlah, sungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang berbuat kerusakan tapi mereka tidak sadar. Jadi penyakit itu sumbernya pasti dari hati dulu. Ya, jadi di hatinya ada penyakit, lalu karena terakumulasi itu penyakit di hati, lalu dibiarkan Allah bertambah. Jadi bertambah itu artinya menjadi penyakit fisik. Jadi sumber penyakit fisik itu seluruhnya karena hati kita ada penyakitnya. Dan siksa yang pedih. Jadi siksa yang pedih itu bukan karena Allah memisah karena diberi penyakit, tetapi karena kita sendirilah siksa yang pedih itu kita alami, karena nanti saya jelasin bahwa itu awalnya semua dari hati lalu akan fisik. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, bumi di sini itu artinya ada dua, yaitu bumi secara yang kita kenal, ya, di bumi yang besar ini. Ya. Jadi misalnya sebagai contoh penyakit ya COVID ini karena bumi kita rusak. Jadi bumi kita rusak, ada beberapa makhluk hidup yang tertekan gitu, kemudian dia bermutasi, yang tadinya penyakitnya dari binatang ke binatang, atau tadinya nggak ada penyakit, lalu karena kita tekan, kita rusak segala macam, penyakit itu muncul. Jadi secara kolektif sebenarnya kita menuai perbuatan kita sendiri karena kita merusak bumi, sehingga itu bermutasi terus. Makin kita tekan, makin kita rusak, penyakit-penyakit semacam ini akan bermunculan, bukan karena Tuhan memberikan, tetapi karena akibat perbuatan kita sendiri. Nah, jadi kita berbuat kerusakan tapi kita tidak sadar. Nah, itu bumi secara besar. Bumi secara kecil, bumi itu adalah, kalau orang kita sebut sebagai mikrokosmos atau jagat cilik, itu adalah badan kita sendiri. Jadi kita itu berbuat kerusakan di badan kita, lalu kerusakan misalnya di hati tadi, kemudian bertambah jadi fisik, lalu kemudian itu bertambah-tambah, dan selalu kita tidak sadar. Kalau sadar tentu saja kita tidak akan melakukannya. Tapi jangan khawatir, quote berikutnya, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Jadi Tuhan itu, saya sebut Tuhan aja karena ini mungkin agamanya macam-macam ya, adalah sumber segala sesuatu yang terbaik, terindah, dan sempurna. Dan kesembuhan itu akan diberikan selalu oleh Tuhan. Jadi meskipun kita sudah merusak bumi, kita selalu merusak badan, tetapi kalau kita mau untuk nanti ada membuka hati dan yang lain, jalur kesembuhan itu akan diberikan dan dianugerahkan. Lalu saya quote satu dari Hippocrates. Hippocrates ini adalah the founder of modern medicine, jadi penemu kedokteran modern, yang mengatakan bahwa kekuatan-kekuatan alami di dalam kitalah penyembuh yang sebenarnya dari berbagai macam penyakit. Nah, jadi kalau penemu kedokteran aja, ilmu kedokterannya sudah mengatakan seperti ini, balik ke kekuatan alami lagi, ya harusnya kita menggali lagi apa kekuatan-kekuatan alami di dalam tubuh sebagai penyembuh. Nah, jadi banyak sekali, dan most of the penyakit itu akan disembuhkan sendiri oleh badan kita sendiri. Memang badan kita ini kan sesuatu yang terbatas. Tapi jangan lupa bahwa badan kita ini diciptakan oleh sesuatu yang tidak terbatas, yang luar biasa. Jadi ada banyak kemampuan-kemampuan di tubuh kita yang sebenarnya sudah dianugerahkan, tetapi kita tidak membiarkan itu timbul, terjadi, bekerja, sehingga begitu kita sakit langsung minum obat. Sehingga itu yang membuat kita tidak bisa menggalinya. Ada lagi quote dari Les Brown, ini seorang public speakers.
mengatakan 1 minute of anger weakens the immune system for 4 to 5 hours. 1 minute of laughter can boost your immune system for 24 hours. Jadi kemarahan sekejap itu mengakibatkan imun kita drop sampai 4 sampai 5 jam. Sementara 1 menit ketawa itu membuat imun sistem kita naik sampai 24 jam. Bahkan ini baru saya lihat videonya Dalai Lama juga mengatakan hal yang sama. Jadi Dalai Lama mengatakan bahwa kalau kita mau meningkatkan imun, jangan marah, jangan emosi, kira-kira gitu. Jadi selalu bersyukur ya. Lalu ada satu lagi quotes yang terakhir, ini adalah food industry pays no attention to our health. Jadi industri kesehatan itu, industri makanan itu yang kita selalu makan, processed food segala macam itu nggak memperhatikan kesehatan kita. Yang penting enak, laku aja gitu. Nah, sementara health industry pays no attention to our lifestyle. Jadi begitu ke dokter nggak ditanya, lifestyle kamu gimana, tidurnya cukup nggak, makannya sehat nggak, hatinya gimana, emosi gimana sehari-hari, dan yang lain-lain, langsung dikasih obat kan, begitu ke dokter. Jadi nggak pernah diperhatikan masalah lifestyle. Padahal kunci utamanya ada di lifestyle sebenarnya kan, yang membuat kita semua ini jadi bisa imunitasnya naik, kesehatannya naik, itu semua ada di gaya hidup. Ya. Nah, oke. Sebentar. Nah, ini next slide. Nah, WHO mengatakan tidak ada bukti seseorang yang telah sembuh dari COVID-19, terlindungi dari infeksi kedua. Jadi bisa sakit lagi, dan kebanyakan studi mengatakan orang yang sudah sembuh dari COVID-19 itu memiliki antibodi yang sangat sedikit. Nah, ini mengapa? Kenapa orang yang sakit yang kena itu antibodinya sedikit? Kenapa ada orang yang antibodinya sedikit? Ya, kenapa ada orang yang antibodinya banyak? Kenapa ada orang yang tertular misalnya? Tapi ada juga yang kena virus yang sama nggak ketularan gitu. Atau ada yang ketularan tapi cuma jadi carrier aja misalnya. Lalu ada yang misalnya tertular, ada yang sakit, ada yang enggak gitu. Ada yang bergejala, ada yang enggak, dan yang lain-lain gitu. Dan kenapa misalnya orang tua itu rentan kepada sakit kena virus dibandingin yang masih muda misalnya. Kenapa ada orang yang rentan sakit, ada orang yang enggak. Nah, kenapa misalnya orang kota lebih banyak dibanding, ya kalau kita lihat di mana, di Jakarta dibandingin di luar daerah gitu. Penyakitnya lebih banyak orang kota apa orang desa? Di Amerika banyak kan di New York kan. Iya. Ya, jadi kenapa itu? Kenapa orang dulu kelihatan lebih sehat dibanding orang sekarang? Itu kan suatu pertanyaan-pertanyaan. Apakah pertanyaannya misalnya kita tuh bisa menambah antibodi kita sendiri? Misalnya nih, hari ini saya mau perintahkan otak itu untuk nambah antibodi tambah, bisa nggak gitu? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Jadi ya. Atau misalnya begitu itu langsung minum Imbus Force yang banyak misalnya, itu malah nggak bagus kan katanya gitu kan. Jadi artinya itu sesuatu yang harus kita tahu mengapa itu bisa sedikit, banyak, dan sebagainya. Nah, jadi ini saya mau bahas gini. Sorry, ini ada penyakit fisik ya. Oke. Penyakit fisik permukaan lambung gitu. Ya, misalnya lambung itu kelihatan dari permukaan tanah. Nah, tapi penyebab yang akar di bawahnya yang nggak kelihatannya itu apa gitu. Ya. Jadi misalnya penyakitnya jantung gitu. Nah, penyebab di akarnya tuh apa gitu. Nah, misalnya penyakitnya lagi kanker gitu misalnya, atau misalnya penyakitnya macam-macam lah kita bisa sebut penyakit. Jadi semua itu ada penyebab akar di bawahnya, yaitu penyebab non fisiknya. Tadi kan dibilang dari hati turun ke tubuh kan. Jadi penyebabnya itu misalnya itu ada emosi negatif, kurang bahagia, hidupnya tegang, hidupnya cemas,
hidupnya takut terus. Itu penyakit fisik tuh hanya seperti pohon yang kelihatan dari luar, tapi penyebabnya itu non fisik. Seperti misalnya tadi saya ulang lagi, misalnya stres. Stres itu pasti langsung ke lambung dan sistem pencernaan. Halo? Iya, iya Mas. Oke, lanjut. Sorry. Bilangnya unstable, maaf ya kalau saya putus-putus. Nah, jadi misalnya penyakit dendam yang disimpan terus-menerus. Nah, itu akan muncul jadi penyakit fisik. Tegang, badannya terlalu ditekan-tekan terus, bisa jadi jantung misalnya. Jadi semua itu berhubungan, antara fisik dan non fisik itu berhubungan. Jangan itu satu hal yang pisah gitu. Independen, tapi itu dependent, interdependent. Saling terikat satu sama lain. Misalnya mensana in corpore sano. Dalam tubuh sehat. Ada jiwa yang sehat, ada hati yang sehat. Hati yang bersih, hati yang lepas, hati yang pasrah gitu. Nah, tubuh yang nggak sehat itu juga bikin mood hati nggak sehat gitu. Jadi misalnya kita enak badan, pasti moodnya nggak enak. Nah, mood nggak enak bikin badan nggak enak. Jadi itu saling terkait satu sama lain. Jadi itu yang perlu ketahui ya. Nah, emosi negatif itu apa sih? Misalnya kemarahan, ya kan? Nah, kemarahan itu membuat hati kita itu sakit, atau bahasa kitanya kotor kira-kira gitu ya. Jadi kesedihan itu membuat hati kita sakit, kotor. Ketidakpuasan, ekspektasinya di mana, realitasnya di mana, itu membuat hati kita juga nggak bagus gitu. Makanya dulu saya waktu kuliah di Fakultas Ekonomi UI, ada nih cerita sedikit, dosen teori akuntansi hari pertama lulusan Harvard namanya Tana Kota bilang, coba kamu baca rumus ini, kalau bisa jawab nggak usah ikut kuliah sampai akhir dan langsung dapat A gitu. Rumusnya cuma gini, H sama dengan dibagi E gitu. H sama dengan R dibagi E, yaitu, dan ternyata nggak ada yang bisa jawab semuanya. Semua harus ikut kelas sampai selesai dan sama dengan R dibagi E. Apa itu H? H itu happiness. Ya, happiness sama dengan R itu realization. Dibagi dengan expectation. Jadi jadi kalau realisasi kita semakin tinggi, biasanya kita semakin happy. Kalau ekspektasi kita makin tinggi, berapapun kita dapat, kita nggak happy. Jadi katanya happiness is managing expectation gitu. Nah, paling bagus ekspektasinya dibikin 0. Jadi whatever realization-nya akan happiness unlimited. Jadi itu satu ada benernya gitu. Jadi cuman caranya aja gimana. Takutan misalnya, kecemasan, iri, dengki, trauma, semua nih emosi negatif yang membuat hati kita nggak sehat ya. Dan kalau ini terakumulasi terus-menerus, nah di akar itu tadi, maka akar ini akan naik ke permukaan, muncul seperti pohon itu, di mana sakit emosi ini bisa terakumulasi, bisa menjadi penyakit fisik yang macam-macam gitu. Nah gitu, jadi kabar kurang baiknya itu, bad news-nya adalah semua orang tuh hatinya nggak ada yang bersih. Jadi semua orang punya potensi penyakit-penyakit itu. Nah itu, jadi nggak ada yang hatinya tuh udah bersih. Kalau hatinya udah bersih, udah nggak perlu hidup lagi. Nggak, kita bersih ini, nggak hidup ini. Berarti hatinya masih perlu dibersihin, kira-kira gitu. Karena kumpulan kotoran itu udah kita akumulasi dari sebelum-sebelumnya. Ya, nanti kalau bahas mungkin hidup-hidup lalu dan yang lain-lain. Jadi kita itu mengotori hati kita setiap saat. Ya, jadi tetapi tadi saya sampaikan kabar baiknya adalah kita itu ada Tuhan yang selalu memberikan kasih sayangnya yang tiada batas, yang akan memberikan kesembuhan, membersihkan hati kita, membuka hati kita, dan membersihkan penyakit-penyakit di hati yang nanti ujung-ujungnya akan membuat fisik kita juga jadi sehat. Kira-kira begitu. Nah, jadi
Lalu, nah ini mekanismenya. Kita bahas dulu mekanisme bagaimana Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang itu memberikan misalnya kesehatan dan imunitas di dalam tubuh ya. Jadi Tuhan itu kan Ar-Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang ya. Maha Pengasih itu artinya semua sudah dikasih gitu. Yang disebut Maha Pengasih itu nggak usah diminta pun udah dikasih gitu. Yang disebut Maha Pengasih itu artinya sudah diberikan kelimpahan. Nggak perlu kamu ngapa-ngapain, nggak perlu kamu jungkir balik, nggak perlu kamu kalau kita itu berusaha keras gitu untuk bisa mendapatkan yang namanya Maha Pengasih, udah dikasih semuanya gitu. Dan Maha Penyayang. Jadi Maha Penyayang itu kita tuh disayang-sayang sama Tuhan yang melebihi kasih ibu kepada atau sayangnya ibu kepada anaknya yang paling disayang. Jadi semua dari kita tuh spesial, disayang Tuhan, diberikan segala-galanya, dikasih, disayangi dengan kasih sayang yang tanpa syarat, unconditional love. Jadi kalau dibilang unconditional love-nya manusia dibanding unconditional love-nya Tuhan itu jauh berbeda gitu. Jadi unconditional love, kasih sayang tanpa syarat itu artinya ya tanpa syarat sebenarnya. Jadi nggak perlu ngapa-ngapain, semua sudah diberi. Nah, tapi nanti harus tahu aja caranya, sadar caranya gimana. Jadi karena Tuhan Maha Pengasih, maka Tuhan itu memberikan kasih sayang terus-menerus berkelimpahan setiap saat tiada hentinya. Jadi kalau dibilang Tuhan Maha Bisa, segala sesuatu Tuhan bisa. Apa sih yang Tuhan nggak bisa? Yang Tuhan nggak bisa itu berhenti mengasihi dan menyayangi makhluk-makhluknya, zat-zatnya. Itu Tuhan masih nggak bisa. Jadi karena Dia Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, lalu dengan salah satu bentuk kasih sayang ini, Tuhan itu selalu memberikan berkat-Nya yang juga berkelimpahan, termasuk antara lain kesehatan dan imunitas tubuh. Berkat Tuhan tuh apa sih misalnya? Misalnya rezeki, oksigen, bumi, kehidupan kita, badan, fisik, hati, semua pemberian-pemberian ini termasuk kesehatan dan imunitas tubuh itu adalah berkat. Jadi analoginya mungkin begini, kalau misalnya seorang ibu, ayah dan ibu yang mengasihi anak-anaknya, dia menyayangi anak-anaknya, ya. Nah, karena dia mengasihi menyayangi anaknya, dia mau bekerja apapun untuk supaya anaknya bisa sekolah, bisa makan. Jadi diberikan makanan, diberikan uang sekolah, setiap hari dikasih hidupnya dipenuhi, dicukupi. Itu artinya berkat. Berkat itu artinya pemberian. Tapi sebenarnya di balik berkat itu ada kasih sayang. Jadi kalau kita harus tahu bahwa ada berkat, ada kasih sayang. Kita tuh kadang-kadang lebih mengutamakan pemberiannya itu. Lupa bahwa di balik itu ada kasih sayangnya itu, gitu. Kira-kira begitu. Jadi salah satu bentuk berkat Tuhan itu adalah kesehatan dan imunitas di dalam tubuh. Nah, ketika Tuhan memberikan berkat kepada kita sebagai bentuk dari kasih sayangnya, itu ada salurannya, ada pusatnya, ada kuncinya. Jadi nggak langsung diberi, tapi ada saluran kuncinya itu, ada pintunya itu, yaitu yang namanya hati. Jadi hati itu adalah pintu, kunci, dan saluran dari mengalirnya berkat Tuhan ke dalam diri kita. Nah, jadi kalau dibilang berkat itu bukan cuma sekedar uang atau materi, tetapi yang non materi itu banyak sekali, jauh lebih banyak dibanding yang materi, dan itu semua diberikan lewat pintu, kunci, salurannya adalah melalui hati. Jadi salah satunya misalnya menyehatkan tubuh, termasuk mencegah dari faktor eksternal yang tidak baik seperti virus, bakteri, iklim, penyakit menular. Itu kan tubuh itu kan diberikan imunitas yang bisa mencegah semua faktor eksternal ini masuk ke dalam. Nah, imunitas itu adalah berkat Tuhan. Dan tubuh itu kan ciptaan Tuhan. Jadi
banyak sekali fungsi self healing di dalam tubuh kita ini yang luar biasa, yang sebenarnya kita ini nggak menyadarinya, ya, karena kita selalu hidup kan pakai otak, jadi begitu sakit langsung taunya obat, tapi padahal di dalam tubuh banyak sekali kemampuan-kemampuan yang bisa diaktifkan. Kayak tadi saya bilang, tubuh kita memang terbatas, bisa sakit, bisa mati, tetapi diciptakan oleh sesuatu yang tidak terbatas dan mampu mempunyai kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Misalnya aja kalau lagi sakit, teriris pisau. Jadi kita lagi motong-motong, tangannya keiris pisau. Lalu tangannya dikasih band-aid atau dikasih perekat gitu atau diginiin aja atau cuman diisep gitu, itu kok bisa nyambung sendiri itu kulitnya antara satu sama yang lain. Itu kan suatu self healing yang kelihatan mata, betul nggak? Kalau ada tulang patah yang nyambung dokter. Dokter itu kan cuma kasih gips supaya itu nggak bergerak, itu kan nyambung sendiri. Nah itu kan kemampuan dari Tuhan gitu. Nah kita lupa bahwa itu berkat Tuhan. Dianggapnya itu ya tubuh emang harusnya begitu. Padahal itu kan berkat. Yang dibalik kemampuan nyambung tulang, nyambung kulit, atau misalnya orang lagi flu terus kemudian disuruh istirahat, dokter udah kamu istirahat aja deh, sembuh sendiri gitu. Dan obat-obat kayak vaksin antibiotik itu kan sebenarnya sesuatu yang stimulasi antibiotik kita, yang nyembuhin ya badan kita sendiri gitu. Nah ini semua kan sebenarnya kan kemampuan yang Tuhan berikan bagian dari berkatnya. Tapi kita lupa ada Tuhan di situ yang menyembuhkan kita gitu. Ada berkat. Kita pikir itu suatu yang take it for granted aja gitu. Ya udah ya gitu. Jadi ya makin ketutup hatinya. Makanya tadi saya bilang banyak sekali berkat yang diberikan. Nah, jadi kita perlu mengaktifkan kemampuan tubuh itu untuk self healing, menyembuhkan sendiri, self immune, sehingga tubuhnya sehat. Nah, kalau tubuhnya sehat, hatinya sehat, hubungan kepada Tuhan juga baik. Nah, ini kan kehendak Tuhan sebenarnya. Jadi, kalau hubungan dengan Tuhan membaik karena tubuh sehat dan hati sehat, itu kehendak Tuhan, pasti Tuhan mau nyembuhin kita. Pasti Tuhan memberikan kesembuhan, kekebalan, dan yang lain-lain. Jadi hati itu, saya ulangin lagi, adalah pintu berkat. Sehingga hati yang terbuka dan mengarah gitu, nanti hatinya udah kebuka, itu bisa menerima berkat dengan lebih baik. Nah, kalau hatinya tertutup, maka dia sangat terbatas dalam menerima berkat Tuhan. Ya. Jadi berarti membuka hati itu juga membuka kunci, membuka pintu, membuka saluran berkat dan kasih sayang Tuhan yang membuat kita bisa menerima berkat itu lebih baik lagi dan membuat hidup itu lebih sehat dan bahagia. Karena segala penyakit fisik berasal dari hati, maka segala kesembuhan dari berkat Tuhan itu juga melalui hati. Ya. Dan tadi kalau hatinya sehat, badannya sehat, hubungan sama Tuhan sehat, ciri-cirinya apa? Salah satu ciri utama itu adalah selalu bersyukur. Jadi kalau kita bersyukur, itu hati kita kebuka, nah berkat Tuhan juga kita terima lebih banyak. Nah, jadi syukur itu membuat imunitas tubuh naik. Jadi berkat Tuhan itu dapat berjalan dengan baik pada tubuh yang bukan pada tubuh yang suka mengeluh. Kita yang suka mengeluh, tapi pada tubuh yang hatinya selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya, jadi kalau bersyukur imunitasnya pasti naik karena ini berkatnya itu pintunya bisa. Jadi kalau bersyukurnya benar ya dari hati, itu pintunya bisa berbuka. Nah, kalau kebuka ini berkatnya juga lebih banyak. Kalau berkat lebih banyak, salah satu berkat adalah kesehatan dan imunitas. Gitu. Nah, tapi antioksidan juga lebih terserap lebih baik dan yang lain-lain. Jadi kuncinya ada di dalam salurannya itu sudah terbuka atau belum. Ciri-cirinya misalnya tadi ya hati bersyukur, lalu kemudian sering tersenyum. Nah, jadi kalau orang sering tersenyum tuh pasti lebih sehat karena dia sedang terbuka. Hidupnya lebih santai, nggak
nggak terlalu tegang, ngejar sesuatu segala macam, lebih santai aja. Nah, kalau santai itu pikiran, tunjuk semua juga mengalir dengan baik. Hidupnya lebih pasrah, lebih sehat. Jadi eh, waktu kan ada ayatnya tuh kalau lain syakartum la azidannakum itu kan surat Ya, ya. 40 ayat 7 ya kan, Hmm. ayat 7 dan 8. Itu ketika kita bersyukur maka Tuhan memberi lebih banyak. Itu bukan berarti karena saya bersyukur maka Tuhan memberi lebih banyak, bukan. Karena kalau saya bersyukur Tuhan memberi lebih banyak berarti Tuhan memberi karena dengan syarat saya harus bersyukur gitu. Bukan begitu. Tetapi Tuhan udah memberi segala-galanya berkelimpahan, melimpah ruah. Ketika kita bersyukur, kita membuka hati kita lebih luas aja gitu. Jadi yang tadinya udah dikasih lengkap itu, berkelimpahan itu, jadi bisa salurannya lebih banyak. Jadi bukan Oke. banyak gitu. Hmm. Kalau diberi lebih banyak, ada yang dikasih cuman sedikit. Enggak, ini dikasihnya sama semua. Semua orang dikasih berkat, dikasih kasih sayang tuh sama. Gak ada satu yang lebih banyak dibanding yang lain. Hmm. Tetapi yang satu, dia lebih bersyukur, jadi salurannya lebih besar. Nah, saluran lebih besar, maka ya dia terima lebih banyak gitu kira-kira. Dan makanya itu yang disebut dengan unconditional love. Jadi kasih sayang yang tanpa syarat gitu. Jangan wah supaya saya dapat lebih banyak maka saya harus bersyukur. Nah itu ada harapan, malah jadinya salurannya nggak membuka gitu kira-kira. Berarti yang ngebatasin tuh sebenarnya kita sendiri ya, Mas ya? Iya, Hmm. Tuhan memberinya udah lengkap, berkelimpahan, semua diberi, maha pengasih kan. Hmm. Tapi Nah, anehnya kenapa kita mau ngebatasin sempit gitu ya? Kenapa ya? ya nanti kita perlu tahu tuh di slide berikutnya, mudah-mudahan bisa kejawab. Oke, oke. Oke. Kita sehat itu bukan cuma fisik, bukan cuma hati, tapi harus namanya, kalau kemarin bilang holistik ya, komprehensif gitu ya. Sehat holistik. Apa tuh sehat holistik? Yaitu pertama, Tuhan itu kan tadi memberikan selalu terus-menerus berkat kasih sayang yang berkelimpahan. Jadi kalau nanti kita sikap kita benar, itu bisa kita terima dengan sesuai yang Tuhan kehendaki, yaitu yang berkelimpahan itu gitu. Hmm. Ya, tapi karena hati kita ketutup maka Tuhan kehendaki. Nah, jadi hati itu adalah pusat ketenangan, pusat kedamaian, pusat kebahagiaan. Kalau lewat hati yang sudah terbuka, apalagi nanti mengarah, terhubung gitu ya, buka dulu gitu ya, itu berkat Tuhan bisa diterima, kasih sayang Tuhan bisa diterima, kasih sayang Tuhan dan berkat Tuhan ini akan membuat kita sehat secara holistik. Jadi misalnya hatinya sehat, berarti sosialnya juga sehat. Hmm. Sosial sehat itu artinya apa? Hubungan sama sesamanya baik, ya kan? Oke. Dia kalau sama orang yang lebih miskin, dia menolong. Sama orang yang kaya nggak pernah iri dengki misalnya. Sama temen nggak pernah sebel. Nah, jadi hubungannya baik. Jadi orang ini secara sosial disenangin, disukai oleh orang lain karena dia sehat gitu secara sosial. Nggak pelit, nggak kikir, kayak gitu-gitu ya. Secara fisik dia juga sehat. Jadi kesehatan dan imunitasnya baik, antioksidan di dalam badannya bagus. Nah, jadi penyakit-penyakit karena sebab eksternal itu dia bisa hindarin karena ada proteksi yang bagus di dalam tubuhnya, kayak misalnya bakteri, virus, dan yang lain-lain. Imunitasnya bagus. Atau misalnya penyakit-penyakit degeneratif gitu yang karena DNA, karena keturunan itu juga bisa. Dan penyakit yang lain-lain gitu. Jadi secara fisik dia fit gitu, sehat, walafiat, kira-kira gitu. Nah, dia juga secara spiritual juga sehat. Jadi kesadaran untuk spiritualnya kepada Tuhan bagus. Tadi suka bersyukur, hubungan dengan Tuhan membaik. Dia sering hidupnya meditatif, jadi artinya sering-sering untuk terhubung kepada Tuhan. Ini semua berhubungan ya, dan bisa saling mempengaruhi secara positif maupun negatif satu sama lain.
Lalu dia juga secara mental dia sehat. Jadi hidupnya tuh lebih optimis, hidupnya lebih positif, suka dengerin dialog positif gitu. Lalu lebih intuitif. Jadi orang beda loh, orang yang mentalnya sehat bisa lebih intuitif tuh ya dia biasanya bekerjanya nggak kerja keras tapi kerjanya kerja cerdas, kalau dibilang smart, work smart itu kan, jadi mentalnya lebih bagus dibanding orang yang apa namanya mentalnya mental apa, kalau Bung Karno bilang mental tempe gitu kan. Mentalnya aja mental tempe, nggak mental kuat gitu, kira-kira gitu. Nah, kemudian secara emosional juga dia lebih sehat. Jadi dia jarang emosi. Jadi dulu waktu awal-awal ya, sebelum saya benar-benar ikut membuka hati itu sering marah gitu. Lagi dulu kan saya banyak anak buah tuh. Kalau marahin anak buah tuh bisa gemeteran sampai kencing di celana kali ya. Anak kayak gitu. Jadi tapi lama-lama loh kok jarang emosi. Lama-lama mau marah tuh udah gimana ya, marah tuh susah gitu. Karena yang kemarin udah kita bicarain, masuk ke dalam hati yang perasaannya tuh hanya tenang, damai, dan bahagia. Jadi hidup emosi lebih bagus tuh ciri-cirinya hidupnya lebih tenang, lebih damai, lebih bahagia gitu. Mungkin kalau dibilang orangnya nggak yang kaya, lebih kaya, enggak, tapi lebih bahagia, lebih damai, lebih tenang gitu. Nah, kira-kira itu holistik, kesehatan secara holistik. Nah, bagaimana kita bisa sehat secara holistik seperti ini atau komprehensif? Itu ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita sadari dulu sehingga kita tuh bisa apa namanya percaya bahwa Tuhan itu ada dan hadir gitu, bukan cuman ada kan, katanya kalau orang beragama itu adalah orang yang menganggap Tuhan itu ada. Spiritual itu orang yang menganggap Tuhan itu hadir. Jadi selalu hadir memberikan berkat setiap saat. Tapi begitu dapat berkat kita lupa gitu yang ngasih siapa. Ada kasih sayang di baliknya. Jadi itu yang perlu diketahui. Jadi kita harus bertanya dulu ke dalam hati kita. Nah ini pertanyaannya, misalnya nih ya, kalau saya dialog itu pertanyaannya misalnya, ketika kita berdoa memanggil Tuhan atau meminta kepada Tuhan, apakah doa kita itu selalu didengar oleh Tuhan? Ya, jawabannya kan Tuhan selalu mendengarkan kita. Kita berdoa atau tidak berdoa itu selalu didengarkan. Lalu, mengapa kita diberikan penyakit? Nah, ini yang paling penting harus diketahui. Tuhan itu selalu memberi yang terindah, terbaik, dan sempurna. Oke. Sakit itu bukan pemberian dari Tuhan. Nah, jadi kalau dibilang, wah saya dapat cobaan nih dari Tuhan, saya dapat ujian nih. Bukan. Sakit itu akibat perbuatan atau sikap kita sendiri. Ya. Akibat karma, kalau dibilang misalnya istilahnya karma atau dosa kita sendiri. Yang semuanya tercermin di dalam hati. Jadi misalnya saya menganiaya seseorang. Penganiayaan itu membuat hati kita jadi ada sakitnya, ada kotornya. Nah, kotoran itu membuat kita tertutup hatinya. Berkat Tuhan tidak kita terima dengan baik, lama-lama kita sakit fisik. Jadi semua itu tercermin di hati dan itu akibat perbuatan kita sendiri. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah Tuhan mau menyembuhkan kita? Tuhan selalu berkehendak untuk membantu kita dengan berkat-Nya sebagai bentuk atau ekspresi kasih sayang-Nya yang tidak terbatas. Jadi ada suatu yang dibalik penyembuhan imunitas apapun itu adalah kasih sayang yang tidak terbatas. Kalau pernah jalan ke luar negeri misalnya, kita punya teman yang kita dekat sekali, yang kita kasih sayang sama dia gitu misalnya. Lalu kita
beliin hadiah gitu. Sampai Jakarta, hadiahnya mungkin harganya nggak seberapa, tapi di balik hadiah itu kan ada perhatian, kasih sayang. Nah, kadang-kadang kita cuma lihat hadiahnya aja, di baliknya itu yang ada suatu kasih sayang yang tidak terbatas. Nah, apakah sudah waktunya kita tuh untuk disembuhkan? Oh, kesembuhan itu sudah diberikan, karena kesembuhan itu bagian dari berkat yang sudah diberikan terus-menerus. Bahkan sebelum kita meminta aja, Tuhan sebagai wujud kasih sayang yang tanpa syarat sudah memberi kesembuhan, gitu. Tapi pertanyaan berikutnya, bisa nggak sih Tuhan menyembuhkan? Apakah kasih sayang Tuhan itu menyembuhkan? Ya, kasih sayang Tuhan itu pasti dapat menyembuhkan melebihi apapun. Lalu kenapa orang yang sakit sulit sekali untuk menerima kesembuhan dari Tuhan? Semua karena sikap. Jadi dilihat, diperbaiki. Halo? Ya, oke Mas. Tadi agak drop sedikit, tapi udah oke lagi. Internet saya ini. Oke, ini suka unstable, maaf ya. Ya, oke. Baik karena sikap hati, ya, dan kemudian sehingga karena 3 sikap ini berkat Tuhan tidak dapat diterima dengan baik dan kasih sayang Tuhan tidak dapat dirasakan dengan baik. Jadi ada 3 sikap. Sikap hati, sikap hidup, sikap tubuh. Nah, ini sebabnya. Coba kita bahas satu persatu. Jadi ini spiritualnya itu 3 ini. Pertama, sikap Inggrisnya heart attitude. Nah, sebagian besar, hampir semuanya, ya itu hatinya tuh tertutup. Jadi oleh emosi negatif, keinginan, karma buruk, dosa, dan yang lain-lain. Jadi hatinya tuh tertutup. Nah, padahal hati ini adalah kunci hubungan dengan Tuhan. Saat penerimaan berkat Tuhan. Jadi mau dapat tadi kesembuhan dan yang lain-lain kalau hatinya belum terbuka. Lalu pusat ketenangan, pusat kedamaian, dan kebahagiaan yang sejati. Jadi kalau hidupnya mau tenang, mau damai, mau bahagia, ya jangan cari di luar. Yes. Harusnya di dalam hati. Ya, karena itu semua pemberian dari Tuhan yang diterima oleh hati. Dan itu semua sebenarnya sudah dianugerahkan. Jadi nggak usah dicari-cari lagi, udah diberi, udah dianugerahkan. Tapi kita salah kamar nyarinya. Ya, harusnya di hati, kita cari tak. Ya nggak bisa gitu. Artinya kita harus sadar untuk ke dalam. Jadi ketika saluran terima pun terbatas imunitas dan kesembuhan. Jadi tadi hidupnya udah nggak tenang, nggak damai, nggak ya semakin terbatas. Apalagi kalau hati nggak terbuka, semuanya itu kita taruh di otak kan, dipikirin, semua ditaruh di otak, hidupnya makin tertekan. Atau bahasanya itu adalah stres. Stres yang terus semua di sampah, semua ditaruh sini semua, itu jadinya depresi, ya kan? Jadi stres, ditekan terus, otaknya lama-lama tertekan, lama-lama depresi. Jadi harus ada salurannya untuk membuka. Itu bisa semua beban yang ditaruh di otak. Nah, beban-beban di hati juga bisa dilepas. Kira-kira kalau hati itu memorinya nggak ada batasnya. Jadi beda sama otak yang terbatas. Hati itu sangat spesial kan, diciptain Tuhan. Saya ulang sedikit ya. Spesial banget gitu. Jadi nggak ada satupun yang hatinya lebih bagus
dari yang lain. Semuanya tuh bagus gitu. Semuanya tuh super. Semuanya tuh spesial gitu. Tapi nggak ada yang lebih spesial satu dibanding yang lain. Semuanya sama. Tuhan Maha Adil. Semua dikasih sama. Nah, jadi kita mengotori hati lewat tadi itu si negatif, keinginan, kemauan, karma. Tapi itu bisa mengandalkan nanti kalau hati udah kasih sayangnya tuh untuk bisa memberi. Nah, kalau hati tertutup pasti nggak sehat. Dan kalau proses ini kayak tadi saya jelasin kayak akarnya itu udah akumulatif dan sampai kepada depth-nya kan segala yang buruk harus ada balasannya kan itu the great law and effect hukum Tuhan yang kan maka kalau udah sampai deadline-nya salah satu yang diterima adalah badan yang sakit. Oke. Gitu. Internet saya ya agak putus-putus Mas. Nah, Sebentar ya, sebentar Mas, sebentar. Jadi kalau kita Sebentar Mas, sebentar. Ya, silakan coba Mas, dicoba lagi. Iya. Jadi kalau kita tuh membuka hati kepada Tuhan, maka itu salah satu kunci untuk bisa membuat kita menerima berkat lebih baik karena kita bisa lebih benar ya kan pasrahnya dari hati. Nah, semua syukur dan pasrah itu lebih cepat dapat kesembuhan dan imunitas dibandingkan yang hatinya masih tertutup. Mungkin para dokter sini bisa ceritain pengalamannya kalau pasiennya itu cemas, khawatir gitu dibanding pasien yang lelah, pasrah, kesembuhan mana. Tapi bukan berarti kalau kita membuka hati hari ini perlu proses. Akumulasinya itu akarnya itu udah terlalu besar gitu sehingga baikinya perlu proses. Bukannya Tuhan nggak mau segalanya sekaligus, tapi kitanya yang perlu proses kira-kira begitu. Jadi dari kita semua tuh kita gitu. Kalau Tuhan mah kun fayakun kan, tapi kita yang perlu proses. Jadi nggak bisa langsung sembuh, harus butuh proses. Nggak bisa langsung diterima berkat berkelimpahan langsung selesai gitu, tapi perlu proses. Nah, jadi proses itulah yang kita akan jalani, nikmati, syukuri ya. Jadi tapi pasti lebih baik hubungan Tuhan membaik dan yang lain-lain membaik. Nah, jadi kalau membuktinya pengen sembuh itu berarti keinginan salah satu yang nutupin hati. Jadi harusnya nanti arahnya serah gitu. Jadi semua yang bisa dibersihkan itu bisa dibersihkan berkat Tuhan, kehendak Tuhan. Kayak gitu. Nah, yang kedua itu sikap hidup. Jadi tadi sikap hati, sekarang sikap hidup. Nah, hidup kita itu terpolanya nggak bagus. Nggak untuk keinginan dan kemauan kita aja. Nah, tidak membiarkan kehendak Tuhan yang terjadi. Misalnya, cita-citanya apa sih mau hidup? Wah, pengen jadi orang kaya gitu kan. Pengen jadi orang sukses. Pak, foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Jadi itu semua kayak buat keinginan dan kaja gitu. Maunya kita tuh mau apa? Mau hari ini mau ngapain? Nggak nanya yang badan nih maunya hidup kita tuh. Jadi kan sama keinginan kita tuh lawanan ya. Makanya kayak di Al-Baqarah 216 tuh dibilangnya jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik menurut Tuhan kan dan sebaliknya gitu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu kalau baik buat beda kamu. Antara mau kita sama betul. Jadi maunya Tuhan tuh hidup kita santai,
tenang, damai, hatinya terbuka gitu. Bukannya kaya, bukannya apa tadi? Foya-foya. Jabatan tinggi, intelektualnya naik, nggak emosi, hatinya terus gitu. Kita kan enggak, kita itu kan hidup ini, badan ini semuanya kita pakai buat mau kita aja, keinginan kita aja gitu. Oke. Nah, itu kupi oleh banyak sekali negatif seperti marah, sombong, sedih, kecewa, frustasi, itu menekan semua. Nah, ditekan sikap hidupnya nggak bener. Sehingga tertekan atau stres. Yang stres itu bukan cuman otaknya loh. Jantung bisa stres, paru-paru bisa stres, lambung bisa stres, saluran darah bisa stres, semua bisa stres gitu. Nah, saya bilang lagi nih. Jadi itu kalau terjadi terus-menerus akan tertekan atau depresi, baik disadari atau tidak, bisa ringan, bisa berat. Nah, jadi misalnya nih, kenapa sih orang desa tuh lebih jarang tiba gitu? Karena orang kota lebih banyak stres. Jadi berkat Tuhan nggak bisa diterima seperti orang desa. Orang dulu kenapa bisa lebih sehat dibanding orang sekarang? Orang dulu nggak sesibuk orang sekarang. Gitu. Kita lihat handphonenya sehari berapa kali coba? Ada nggak penelitian? Ngelihat WA sehari kali gitu. Jadi dan itu belum yang jadi kenapa sih anak-anak bisa lebih sehat dibanding yang udah tua? Anak-anak kan happy hidupnya. Jadi ini pola hidup antara misalnya pola makan, atur, berimbang gizinya, kebanyakan makan yang fast food, makan alat masaknya cara makannya. Kalau makan tuh berdoa, karena banyak makanan, ada makanan non fisiknya, jadi harus berdoa gitu. Kita makan karena gue pengen makan enak kan, gue pengen makan ini nih gitu. Jadi makannya karena keinginan kita gitu. Makannya bukan karena kehendak Tuhan. Nah, kita makan yang disajikan di luar gitu misalnya kan, itu kan mereka nggak peduli tentang, tadi kan saya udah bilang, food industry doesn't care about your health. Begitu kita di luar, mana mikirin mereka, nih uang somai gitu, mikirin nggak dia, nih hubungannya gimana, sehat apa enggak, yang makan bisa lebih sehat apa enggak, mikir nggak? Enggak. Jangankan tukang somai yang udah kanan yang gede gitu, mohon maaf ya, dia nggak mikir. Yang penting enak, laku gitu. Mereka gitu. Nah, pola istirahat misalnya. Tidur cukup, berkualitas, jangan begadang ya. Jadi tidur jam 10, bangun jam 4, jam 5, tidur 3 menit. Jadi jangan suka begadang mulu itu neken badan, jelek sekali buat badan itu. Yes. Nah, terus hidup lebih santai ya. Pola kita. Oke. Mas, mungkin kita break dulu. Nah, tadi saya gimana ya? Tadi sampai pola kerja. Ya. Pola dari dulu saya misalnya kerja di bank, kerja keras nih. Jadi itu membuat saya stres juga. Jadi asam lambung naik, istilahnya GERD naik ya itu. Jadi kerja itu nggak keras, tapi ya tadi kalau kerja pakai hati itu pasti lebih enak aja apa gitu. Karena ide-ide itu muncul, ya ngerti lagi apa bedanya ya. Yang bilang apa katanya sacred gift from God. Halo. Bentar Mas, internet bentar ya. Saya kayaknya kurang bagus. Oke, sebentar Mas. Mas Oni mungkin boleh dicoba olahraga juga misalnya, saya sedikit aja. Banyak kita olahraga, misalnya sekarang lagi tren lari, maratonnya yang kenceng.
atau fitness yang terlalu tekan badan gitu ya, itu secara spiritual nggak bagus. Yang bagus tuh itu diketahui gitu bahwa kita pengen olahraga tapi mau keinginan kita kan pengen hari ini lari berapa dibatesin apa terus badannya ditekan terus gitu. Lama-lama juga sakit gitu. Gitu. Nah, ketiga mungkin tadi udah sikap hati, sikap hidup, dan sikap tubuh. Jadi sebagian penyakit itu terjadi karena kita secara tidak sadar atau kita menekan badan kita sehingga semua saluran tuh jadi nggak lancar. Misalnya di sistem badan tuh ada saluran energi, terus kemudian syaraf semua itu nggak lancar. Jadi berkat Tuhan itu nggak bisa menyembuhkan. Jadi badan terlalu stres. Harusnya itu stretch tuh ya lebih santai. Jadi misalnya saya dulu sering tiap seminggu sekali pasti harus pijat gitu misal. Kalau nggak badan gue udah nggak enak banget kan. Jadi kecanduan pijat gitu. Terus kemudian kecanduan kerokan misalnya. Jadi badannya udah tegang semua gitu. Kalau udah 2 minggu tuh tegang itu artinya badan kita tekan-tekan gitu. Terus postur tuh juga mempengaruhi ya. Jadi tadi ini ada gambarnya duduk yang nggak benar, jalan berdiri juga nggak benar gitu, itu menekan badan di mana-mana gitu. Jadi jalurnya nggak pada lancar. Makanya salah satu yang disarankan teman-teman mau ikut misalnya RBA perbaiki ini semua. Tadi saya lihat ada Bu Cassandra itu bisa cerita nanti bagaimana dia kan instruktur senior ya, bisa cerita apa yang bisa merubah jalan itu berubah tekanan di badan. Lalu tekanan di badan ini membuat tekanan di hati juga, jadi saling berhubungan. Pikiran jadi negatif, emosi negatif. Jadi orang kalau moodnya jelek itu biasanya moodnya juga jelek, aneh deh. Jadi enak orang-orang yang suka yoga tuh emosinya lebih bagus loh. Nah, orang suka yoga bukan cuma sekedar yoga, dia juga moodnya lebih enak. Jadi postur tuh sangat menentukan mood. Melepas tekanan pada tubuh nggak bisa pakai otak. Jadi dari lambung saya hilangkan gitu lewat otak nggak bisa. Jadi semuanya kita nggak ngerti mana yang ditekan, mana yang nggak. Kan kalau ditanya badan kita mana yang ditekan, pakai otak bisa. Semua itu harus di hati. Bimbingannya Tuhan kasih tahu lewat hati. Karena tadi hati kan sumber kunci hubungan sama Tuhan. Tuhan yang kasih tahu nanti. Ini yang menahan, ini neken, ini lepas gitu misalnya. Jadi semua jalur lancar. Energi chi, meridian, akupuntur, semuanya lancar. Jadi postur gitu. Terakhir ya, slide terakhir nih. Jadi bedanya kalau orang sebelum membuka hati, itu dia biasanya tuh bersikap sebagai magnet. Jadi dia menarik semua energi dan emosi negatif tuh ke dalam tubuhnya. Misalnya nih, kenapa sih para medik itu banyak yang kena virus gitu? Karena hari dia berhadapan sama orang yang negatif. Orang meninggal, pasiennya cemas, khawatir, keluarganya sedih, itu tiap hari dia isinya kayak keranjang sampah. Jadi bawa perasaan baper kalau bahasanya kan. Jadi semua ditarik. Kita kalau jadi magnet ini ya nggak lama kita sakit. Gitu karena itu semua akan emosi yang sudah cenderung udah terakumulasi di dalam itu. Saya tunggu koneksinya stabil dulu. Ini kenapa? Oke. Di dalam bisa dipasrahin ke atas karena jalur ke atasnya belum terbuka. Jadi segala emosi yang tertimbun itu nggak bisa dipasrahkan kepada Tuhan, nggak bisa dibersihkan. Nah, kombinasi dan dua ini menyebabkan tubuh menurun secara signifikan. Nah, padahal nanti kalau udah buka hati itu kita itu berfungsi sebagai pemancar. Jadi memancarkan berkat dan kasih sayang Tuhan kepada sesama. Jadi jalurnya udah terbuka, ya kan? Maka nggak ada yang masuk, tapi semua keluar. Jadi memancarkan energi positif itu lewat senyum, lewat nanti
terbuka. Jadi membuat tuh, jadi kalau selang itu kalau dibuka itu pasti arusnya makin besar. Jadi Yes. bukannya buat siapa? Buat sesama gitu. Jadi Hmm. kita memberikan energi positif. Nah, Hmm. dokter yang misalnya sudah seperti ini, justru pasien yang tadi cemas, khawatir, sedih itu dia bisa jadi lebih bahagia, lebih tenang begitu. Nah, kesembuhannya jadi lebih besar. Jadi membuat kita semakin juga semakin bagus karena saluran di kita juga makin lancar. Ini namanya menjadi alat Tuhan, ya. Jadi di satu sisi itu, jadi semua keluar memancar. Nah, yang kedua, semua berkat dan kasih sayang yang ke atas itu udah bisa kebuka. Jadi semua emosi negatif yang udah terlanjur kotor di dalam itu bisa dipasrahkan ke atas. Hmm. Kombinasi 1 dan 2 ini membuat imunitas dan kesehatan tubuh tuh meningkat secara signifikan gitu. Kira-kira begitu. Jadi contohnya misalnya dokter yang tenang misalnya, pernah nggak ngeliat dokter yang tenang? Kita ikut tenang kan? Ya, 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 Coba ya. dokternya panikan, dokter bedah panikan, gimana ya gimana? Kalau kita ngeliat dari awal udah, wah jadi ikut gitu. Nah, jadi tenang, jadi damai itu pasti membuat orang jadi hatinya makin terbuka. Jadi ini bukan cuma berlaku pada dokter pasien, tapi hubungan kita kepada sesama. Yes. Kira-kira itu Kang Abu. Nah, ini kalau nanti lihat lagi ya untuk selanjutnya. Ini kan tadi baru teori aja. Kalau mau Ya. silahkan nanti kalau mau membuka hati atau bimbingan hati lewat kelompok sosialisasi hati, nanti japri ke saya atau Kang Abu atau yang lain. Itu saya tutup dulu pengantar. Oke, Mas Sony, terima kasih. Terima Ya. kasih. Oke, Ibu dan Bapak boleh tepuk tangan dulu untuk Mas Sony, luar biasa ya. Malam hari ini kita dapat ternyata membuka hati itu tidak hanya sebatas hatinya yang kebuka aja, tapi ternyata kita banyak tahu nih. Ternyata setelah hati yang terbuka, ternyata banyak sekali di dalam tubuh kita. Tadi terutama yang saya notes itu yang saya notes itu semakin kita kesel tuh semakin nambah kotoran hatinya juga lebih banyak gitu. Dan yang paling menarik lagi tadi itu sebetulnya menjadi alat Tuhan. Nah, itu menarik banget gitu. Ternyata begitu kita bisa menyebarkan energi pun ya itu tadi kita menjadi alat Tuhan untuk menyebarkan ke seluruh semesta gitulah kira-kira. Oke, Ibu dan Bapak, seperti biasa, mungkin nanti terakhir ada bimbingan hati ya, Mas ya. Kita sama-sama buka hati ya. Terakhir ya. Oh, kalau ada waktu boleh. Kalau ya pasti ada waktu lah. Oke. Sip ya. Oke, nah ini ada pertanyaan. Ibu dan Bapak maaf sekali tadi sedikit ada gangguan teknis dari signal internetnya. Baik, siapa tahu ada yang mau. Oh, ini ada pertanyaan bagus, Mas, dari Mas Haswinanto. Ini pertanyaannya menarik. Sebentar, Mas Sony, suara saya dengar nggak? Sorry, ini slide kedengeran. Kedengeran ya, oke. Slide Iya, kenapa, Mas Sony? kedengeran. Ya, sip. Slide-nya kenapa? Saya tutup atau ditutup aja atau mau dibuka begini? Ditutup aja boleh. Nanti kalau perlu ke slide, nanti bisa dibalikin. Oke, nah ini mungkin boleh direspon dulu, Okay. Mas Sony. Ini menarik, ada pertanyaan menarik. Pertanyaannya begini, bagaimana Mas Sony caranya membantu orang tua tetap membuka hati agar beliau tetap mempunyai imunitas yang tinggi? Apakah dengan kekuatan hati kita untuk meminta dibantu Tuhan menyehatkan hati orang tua, apa kita memberikan pengertian pada orang tua yang jelas bentuk hatinya sudah seperti itu? Pengennya orang tua kita sehat selalu dan bahagia. Nah, intinya mungkin kan kalau sama orang tua tuh suka beda pandangan gitu ya. Misalnya pengen membuka hati orang tua tuh. Nah, kira-kira gimana tuh caranya, Mas Sony? Jadi gini ya, kalau kita spiritual itu ada 3 hal yang penting. Pertama, jangan pikirin orang lain dulu gitu. Oke. Semua itu harus mulai dari saya. Jadi kalau baru ibda binafsihi, mulai dari diri sendiri. Jangan pikirin, wah nanti orang tua gini, anak gini, semua gini. Itu suatu namanya penolakan dalam diri gitu. Jadi begitu dikasih, dia langsung mikirin orang gitu. Jadi harusnya mikir diri dulu. Itu namanya penolakan kan. Cuman dialihkan aja ke orang lain. Nah, jadi harus saya sendiri. Nah, kalau saya sudah membuka hati dengan seutuhnya, orang lain pasti berubah. Di rumah berubah, di kantor berubah,
bahkan bukan cuma orang lain, tanaman sekitar kita berubah, hewan piaraan berubah gitu. Jadi harus dimulai dari diri sendiri. Nah, jadi yang kedua adalah harus mulai dari sekarang. Jadi nggak ada saat yang baik untuk mendekatkan diri kepada Tuhan lewat membuka hati itu. Saat yang terbaik adalah sekarang, gitu. Jadi jangan tunda-tunda. Tapi jangan terus kemudian kita mikir nanti mana ya cara ngajak orang tua buka hati atau anak buka hati. Semua itu menjadi alat Tuhan yang bagus tadi, memancar begitu tanpa kita beritahu ke anak, ke orang tua. Aneh sih. Jadi mendidik anak, hubungan sama orang tua itu tiba-tiba membaik aja, bukan karena saya, tapi karena berkat Tuhan itu sendiri gitu. Jadi cara kerjanya begitu kira-kira. Oke, jadi sebenarnya Mas, kalau kenapa di surat 66 ayat 6 kan ada dikatakan bahwa peliharalah dirimu gitu ya. Jadi selalu Quran atau Tuhan atau kitab suci itu selalu dalam ke self-nya dulu gitu. Ternyata ketika kita memelihara ke dalam, ternyata begitu hati kita terbuka di dalam, ternyata impact orang tanpa kita ngomong pun kayaknya bisa kerasa sama sekitar gitu ya Mas ya, kira-kira ya? Betul. Kalau kita membukanya segini, mungkin kita mempengaruhi serumah. Tapi kalau hati kita ini, kita bisa mempengaruhi RT gitu. Tapi kalau hati kita bisa tanpa batas gini, itu bisa banyak sekali yang bisa terpengaruh. Jadi semua itu berkat dari Tuhan yang nggak ada batas. Jadi bukan anak, orang tua, tapi tanpa sadar kita bisa dipakai untuk hatinya untuk kemaslahatan orang yang lebih banyak, kira-kira begitu. Oke, berarti kalaupun kita lagi buka hati di rumah sendirian, sebetulnya impact-nya itu bisa dirasakan sama banyak sekali makhluk sebetulnya ya Mas ya? Betul ya, oke. Berbagi nasi kan? Saya sampai sekarang masih warung ikhlas, ya kan? Iya. Nasi itu berapa orang dikasih nasi sehari? Kalau warung ikhlas 25 sehari. Ya nggak tentu sih, 30, 60 tergantung. Ya, jadi bisa bayangin kalau fisik itu terbatas kan? Iya. Non fisik lewat hati kita, Tuhan pakai hati kita untuk menyebarkan berkat dan kasih sayang, itu nggak terbatas. Yes. Oke. Fisik itu bisa lebih dahsyat sebenarnya, kira-kira begitu. Oke, thank you. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Jadi intinya start with self, begitu self-nya oke, di luar juga pasti ikut oke gitu ya kira-kira ya. Karena kita nggak bisa memengaruhi faktor eksternal gitu, bukan kuasa kita. Gitulah kira-kira. Oke, kita ke Mbak atau Ibu Arni Nare. Silakan. Silakan Mbak Arni Nare. Oh, atau kepencet ya? Oh ya udah, saya mute lagi, kayaknya kepencet deh. Oke, kalau gitu saya lanjut aja. Oke. Nah, ini menarik nih. Ada 2 orang. Ini menarik. Oh ya, ke Mbak Rizka boleh. Ibu Rizka, silakan, Ibu. Oh ya, saya nggak mau nanya, saya cuma pengen minta slide yang terakhir dibuka lagi, tadi agak nggak kebaca. Oh iya, slide terakhir ya, nanti bisa di-share. Nanti slide-nya juga Mas Sony pasti akan kasih ke kita, nanti insya Allah kita distribusikan. Thank you. Oke, makasih Ibu, terima kasih. Oke, kita ke... nih menarik nih. Sukunya. Oke, gini. Ada dalil yang menjelaskan atau ada penjelasan tentang dalil bahwa sakit yang kita hadapi adalah penggugur dosa. Sesungguhnya Allah benar-benar akan menguji hambanya dengan penyakit sehingga ia menghapuskan setiap dosa darinya. Nah, gimana kira-kira, Mas? Nah, gini, penyakit itu tadi saya bilang bukan dari Allah. Tapi hukum alam semesta ini namanya hukum sebab akibat. Apa yang kita perbuat, itulah yang kita tuai. Kan namanya juga hukum tabur tuai kan. Jadi Allah itu tidak memberi penyakit. Tetapi memang karena kita sendiri dan itu ya kita harus menuai kita sendiri gitu. Jadi bukan karena diuji Tuhan. Tuhan tahu.
apa dia menguji sesuatu kalau hasilnya udah tahu gitu, kira-kira begitu. Tapi memang bahasa kitab suci itu dibahasakan sedemikian rupa sehingga kelihatannya Tuhan menguji, mengazab, marah, Tuhan marah segala macam. Tapi sebenarnya hakikatnya nggak begitu gitu. Hakikatnya Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang dan sempurna, yang berakibat perbuatan kita sendiri, kira-kira begitu. Itu tidak mendua, kira-kira begitu. Mainstream mungkin penjelasannya, tetapi kalau saya jelaskan begini, hati Bapak Ibu sekalian akan lebih, oh iya benar juga gitu. Kalau Tuhan itu marah, wah kita udah habis semua, benar nggak? Iya benar. Iya. Benar-benar. Ya intinya mungkin semua kitab suci kan meminjam bahasa pikiran manusia supaya kita bisa mengerti kan sebetulnya gitu. Jadi intinya ada kata-kata kalau kita sakit digugurkan dosa, ya artinya pengguguran dosa itu juga kan kalau kita melihat mengacu kepada kalimat bahwa Allah beserta orang yang sabar, bahwa kesabaran itu justru yang akan menggugurkan quotes and quotes dosa gitulah kira-kira. Mungkin kalau boleh saya agak sedikit tambahkan. Oke, ini ada menarik juga Mas. Apa bedanya memulai diri sendiri sama selfish, Mas? Memulai diri sendiri sama selfish, apa bedanya? Selfish itu kan jualan ikan, bukan ya? Ya, benar. Oh, artinya kan kita peduli sama orang lain. Jadi kita maunya kita sendiri. Padahal tadi kan daripada spiritual itu menjadi alat Tuhan buat semua, buat sesama. Bukan cuma buat saya sehat sendiri. Bukan cuma buat saya masuk surga sendiri. Bukan cuma saya kembali ke Tuhan sendiri. Enggak, ini bicara tentang kehendak Tuhan. Ya. Kan bukan kita kan. Gitu kita spiritual aja itu udah kemauan kita. Pengen masuk surga sendiri, pengen selamat sendiri, pengen sehat sendiri, kan enggak gitu. Berkehendak untuk semuanya. Ya. Nah, kita dipakai buat jadi alat supaya kehendaknya terjadi buat semuanya, kira-kira begitu. Jadi ini mulai dari diri sendiri itu karena kita perlu sadar bahwa ujung-ujungnya itu kita menjadi alat untuk sesama. Ya. Oke. Itu bahasa alat Tuhan tuh memang benar-benar mind blowing sih barusan Mas. Jadi baru menyadari bahwa begitu kita membuka hati tanpa sadar juga kita menjadi distribution channel-nya Tuhan untuk membagikan energi sebetulnya gitu ya, kira-kira ya Mas ya. Oke. Dan karena nggak bisa apa-apa, kita juga nggak bisa, dia sehat gara-gara saya gitu. Dia bahagia gara-gara saya, kan enggak. Semua karena kasih sayang Tuhan gitu, kira-kira. Good. Ini menarik juga nih Mas. Bagaimana mengatasi budaya dokter yang cenderung paternalistik, sementara pasien membawa budayanya sendiri, budaya pasien. Nah, gimana kira-kira Mas? Gimana? Gini, bagaimana mengatasi budaya dokter yang cenderung paternalistik? Jadi dokter tuh punya pattern-nya sendiri, terus pasiennya juga punya budaya pasiennya sendiri. Kayaknya nggak bisa blending gitu antara dokter sama pasiennya. Gimana kira-kira? Jadi pasien dan dokter itu sama-sama harus tahu, kalau menurut saya harus sadar, bukan cuma pasien dokter, kita semua ya, itu sadar mengenai tadi mekanisme kesehatan holistik itu, dan kemudian bagaimana cara Tuhan memberi berkat dan yang lain-lain, sehingga semua budaya-budaya yang sudah terjadi ini antara pasien dan dokter bisa diletakkan dengan yang sebenarnya. Kira-kira begitu. Jadi sebagai alat Tuhan kayak gimana, ya kan? Kalau dokter itu sebagai alat Tuhan, dia nggak cuma nyembuhin secara fisik, tapi juga bukan dia yang nyembuhin ya, tapi dia dipakai untuk membuat itu secara non fisiknya sehat. Kira-kira begitu. Ya. Jadi intinya hubungan antara dokter sama pasiennya itu mungkin cuma hanya hubungan luar gitu ya. Tapi pada dasarnya dokter yang menyembuhkan penyakit justru sebetulnya itu tadi balik lagi Mas, yang quotes yang tadi menarik, alat Tuhan sebetulnya gitu ya. Tuhan lagi pinjam dia untuk menyebarkan energinya supaya energinya lebih baik dan akhirnya jadi keluarnya jadi lebih sehat gitu. Iya, sekarang kalau kayak gini ya, mohon maaf ya.
dokter yang belum ngerti kayak gini, dia begitu ketemu orang, tadi saya bilang, health industry doesn't care about your lifestyle kan. Iya, iya, Jadi iya, iya. datang nggak dilihat lifestyle-nya gimana, apa spiritual gimana, segala macam. Langsung aja dikasih obat. Itu kan kurang bagus. Obat itu banyak kurang bagus juga. Di sisi lain, pasien juga bisa mempengaruhi kesehatan dokter loh. Iya, iya, Ya iya, kan, iya. kalau misalnya pasiennya isinya negatifnya belum terbuka hatinya, dia jadi magnet, lama-lama dia sakit. Iya, iya, iya. Gitu, ya kan? Iya, 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 iya. Jadi Oh ini bukan cuma pasien, dokter bisa memahami dan menyadari ini semua. ya, oke, menarik. Ini juga ditambahkan tadi sama Dokter Naila juga paternalistik, artinya dokter sebagai yang menentukan, dokter hanya harus nuruti anjuran-anjuran dokter tersebut. Betul. Makanya justru kalau ada hubungan hati antara dokter sama pasien itu justru jadi lebih baik gitu impact-nya. Oke, menarik banget. Tadi Skip mau nanya, oke. Oh ya, saya ke atas dulu nih, satu nih pertanyaan menarik juga. Ini seru sih Mas pertanyaannya. Mas Sony masih dengar suara saya ya? Aman ya? Masih. Masih Sorry, oke. tadi ini sini, jadi saya mesti suruh ini dulu. Oke. Keluar kamar dulu. Oke, ini menarik nih Mas. Bagaimana sikap kita apabila menghadapi orang yang tidak mau memaafkan kita, padahal kesalahan orang tersebut selalu dimaafkan, dan ini membuat hati jadi sedih gitu. Gimana kira-kira Mas? Ini kayaknya Sims klasik, Sims terjadi sehari-hari gitu, tapi ya perlu sesuatu kesadaran untuk bisa menghadapinya. Silakan Mas Ani. Nah gini, pertama tadi kan dibilang bahwa hati itu spesial. Jadi nggak ada yang bisa mengakses hati kita kecuali Tuhan, kan gitu. Oke. Jadi misalnya gini, ada orang yang nyebelin, menyakiti hati kita. Wah, ucapannya sakit, perilakunya sakit. Lalu hati kita jadi sakit gitu. Atau sebenarnya yang sakit bukan hati, tapi ulu hati, ada emosi negatif lah. Sebel, kesel, stres, frustasi, depresi, dendam, dan yang lain-lain. Sekarang saya mau nanya lagi, yang membiarkan hati kita sakit tuh orang yang menyakiti, apa kita yang membiarkan hati kita itu kotor? Saya. Iya, jadi kalau misalnya itu perkataan yang menyakitkan, tapi hati kita udah terhubung sama Tuhan, terbuka, enak. Lu mau ngomong apa aja nggak gua pikirin lah, EGP lo gitu kan. Pokoknya hati gua udah enak. Kalau ngomong begitu, nanti kalau hatinya udah bener sampai dapat anugerah memaafkan ya, itu sampai kita bisa yang menyakiti itu sama seperti kita doain Bapak Ibu kita, bisa nggak kayak gitu? Nah, ayo, nggak mungkin bisa itu, kecuali Tuhan kasih anugerah, kira-kira. Jadi nggak ada yang bisa ngotorin hati kita kecuali diri kita sendiri. Jangan tangannya nunjuk ke orang lain. Jadi misalnya, gara-gara nih hati gue jadi kayak gini. Enggak. Kalau kita tidak membiarkan hati kita kotor, ya nggak gitu. Nah, yang kedua, kalau kita mau orang itu misalnya kita mau memaafkan dia, terima permohonan maaf kita. Tadi saya juga bilang, ada orang yang bisa mempengaruhi hati kita. Jadi bukan berarti kalau maaf kita nggak diterima oleh orang, hati kita jadi tetap kotor. Enggak. Iya. Yang mengaruhi hati kita tuh kita sendiri, dan yang bisa memberi waktu kita minta maaf itu tulus, lepas, dibantu Tuhan gitu ya. Sampai tadi akarnya itu dicabut, nggak cuman pohonnya doang, akar-akar dicabut. Nah itu mau orangnya tetap menyakiti hati kita, nggak memaafkan kita, dan yang lain-lain tuh nggak ada pengaruhnya gitu. Iya. Oke. Jadi apapun yang bisa mempengaruhi hati kita kecuali diri kita sendiri untuk ngotorin Tuhan, kayak begitu. Ya, oke. Nah, ini ada juga menarik tentang alat Tuhan, Mas Sony. Ada pertanyaan bahwa kenapa sih harus jadi alat Tuhan? Kenapa tidak Tuhan aja langsung menyebarkan energinya? Apakah ini berhubungan dengan kesadaran? Nah, mungkin boleh direspon. Jadi Tuhan itu maha kuasa, ya, tapi Dia juga maha pengasih, maha penyayang. Seseorang yang mengasihi, menyayangi seorang lain, satu hal yang nggak bisa dilakukannya yaitu memaksa. Dia nggak bakal mau. Jadi harus ada kesadaran dari untuk bisa menerima kasih sayang Tuhan, berkat Tuhan itu.
Oke. Karena pertama kalau dipaksa itu sakit sekali, dan yang kedua kalau dipaksa itu ya artinya dia nggak Maha Pengasih, Maha Penyayang gitu. Oke. Ya oke Mas. Ini Oke. internet. Oke. Jadi kesadaran itu bisa secara individual, kolektif. Nah, kesadaran yang kolektif itu artinya satu orang bisa memengaruhi 5-10 orang yang lain. Itu artinya kolektif. Jadi bisa aja nih misalnya Tuhan mau memberikan berkat kepada B, tetapi karena si B-nya itu belum bisa terima, lalu dia si A yang sudah membuka hati itu bisa bertemu dengan si B, dia bisa menyalurkan berkat Tuhan. Jadi itu namanya A dan B itu kesadaran secara kolektif gitu. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua gini, orang si B tadi itu nggak bisa langsung, karena dia takut kan kalau belum tentu orang ke Tuhan itu bisa pas berserah gitu loh. Banyak yang takut loh. Jadi karena dia takut, dia nggak bisa nerima langsung, dia harus yang lain gitu. Sebelum bisa terhubung langsung, terima langsung gitu. Jadi terimanya lewat orang, misalnya dari Tuhan juga, tapi melalui orang lain, dia nggak ada perasaan takut gitu. Ya. Oke. Jadi ada anak-anak yang dibilangin sama orang tuanya nggak nurut, tapi sama temennya sendiri malah nurut gitu, kira-kira gitu kan? Karena orang tuanya dia udah hubungannya bagus. Ya. Yes. Kayak gitu. Alat Tuhan itu pinginnya begitu. Oke. Tampaknya itu pertanyaan terakhir, Mas Sony, dan mungkin kita tutup pakai latihan buka hati gitu ya, kira-kira. Boleh? Boleh ya? Ada yang keberat. Oke. Silakan, Mas. Mau? Bentar ya. Sebentar ya, Ibu dan Bapak sahabat semua, sebentar. Nggak ada kan kita udah latihan 3 kali kan kemarin ya, yang kemarin aja itu bisa di play aja. Baik, kalau gitu saya mute dulu. Intinya kita perlu santai aja. Oke, saya mute semua dulu. Oke, baik Ibu dan Bapak, sesaat lagi kita akan meditasi membuka hati. Sebentar, maaf. Sebentar lagi kita akan, boleh badannya tegak seperti biasa, lebih santai. Yang pakai kacamata boleh dilepas kacamatanya supaya nggak terlalu membebani, begitu. Oke, rileks, santai, nggak usah siap-siap, biasa aja, tenang. Oke. Baik, saya siapin dulu filenya untuk iya. Baik, siap Ibu dan Bapak. Santai, rileks, tenang, pasrah. Yuk, kita mulai. Duduklah dengan tegak, tetapi tidak memaksa. Letakkan kedua tangan di pangkuan, dengan telapak tangan mengarah ke atas. Pejamkan mata agar dominasi otak berkurang. Santailah. Pasrahkan semua masalah, beban, pikiran. Tariklah nafas yang panjang dan tiup melalui mulut Anda perlahan-lahan. Tarik nafas lagi. Tiup. Satu kali lagi.
dan tiuplah perlahan-lahan. Sekarang, bernafaslah seperti biasa dan keluarkan melalui hidung. Nikmati dan syukuri. Sentuh hati Anda dengan 2 jari di tengah-tengah dada. Tidak sentuh? Sentuh hati lagi dengan sepenuh perasaan dan ikuti perasaannya. Tersenyumlah. Senyum yang manis dan lepas. Lebih manis dan lebih lepas lagi. Tanpa berpikir kemana dan bagaimana, senyum manis lepas ke hati Anda. Dan ikuti perasaannya terus menerus. Rasakan hati Anda mulai mengembang ringan, indah, dan ikuti rasa yang enak dari dalam hatinya terus menerus. Rasakan juga ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan sejati dari dalam hatinya. Sekarang, biarkan dirinya ditarik ke dalam perasaan tenang dan damai lebih dalam lagi. Sambil tetap tersenyum manis dan lepas ke hatinya. Biarlah sekarang kasih sayang Allah menarik dirinya masuk ke dalam kasih sayangnya. Tidak membiarkan dirinya ditarik lebih dalam lagi ke dalam kasih sayang Allah terus menerus. Sambil bersyukur indahnya saat-saat dirinya di dalam kasih sayangnya. Kita berdoa dari dalam kasih sayang Allah dan untuk semakin mengasihinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, terima kasih karena Engkau mengasihi kami secara berkelimpahan, tiada batasnya, setiap saat. Ya Allah, bantulah dan bimbinglah kami
agar dapat berdoa kepadamu dengan sepenuh hati dan perasaan kami, memasrahkan semua masalah, beban, pikiran, hati, dan seluruh diri kami seutuhnya kepadamu. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, terangilah hati kami agar semua kesombongan dibersihkan dan digantikan dengan nur cahaya dan kasih sayang-Mu kepada kami. Ya Allah, terangilah hati kami agar semua kemarahan dibersihkan dan digantikan dengan nur cahaya dan kasih sayang-Mu kepada kami. Ya Allah, terangilah hati kami agar semua sifat ingin mementingkan diri sendiri dibersihkan dan digantikan dengan nur cahaya dan kasih sayang-Mu kepada kami. Ya Allah, terangilah hati kami agar semua perasaan iri dan dengki dibersihkan dan digantikan dengan nur cahaya dan kasih sayang-Mu kepada kami. Ya Allah, terangilah hati kami agar semua keserakahan dan kelicikan dibersihkan dan digantikan dengan nur cahaya dan kasih sayang-Mu kepada kami. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bantulah dan bimbinglah kami untuk dapat memaafkan siapapun yang pernah bersalah kepada kami dengan setulus-tulusnya. Sadari semua orang yang pernah bersalah, walaupun yang bersangkutan masih menyakiti terus-menerus. Maafkanlah mereka satu persatu dengan setulus-tulusnya. Biarkan hati Anda yang melakukannya. Ya Allah, yang Maha Pengampun, Maha Bijaksana, bantulah dan bimbinglah kami agar kami dapat semakin sadar akan kesalahan kami dan memohon ampun kepadamu dan kepada sesama dengan sungguh-sungguh. Sadari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan satu persatu. Sesali dan mohon ampun dengan sungguh-sungguh.
Ya Allah, ampunilah semua kesalahan kami. Biarlah semua ketakutan, kekhawatiran, beban, dan semua hal-hal negatif lainnya yang diakibatkan oleh kesalahan kami juga dibersihkan dan digantikan dengan nur cahaya dan kasih sayang-Mu kepada kami. Ya Allah, bantulah dan bimbinglah kami agar nur cahaya dan kasih sayang-Mu semakin meresap di dalam hati kami, bersinar semakin indah dan terang di dalam hati kami untuk memberikan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan yang sejati. Ya Allah, terpujilah Engkau yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Bijaksana, Maha Segalanya, untuk sekarang dan selama-lamanya. Dunia dan akhirat. Terima kasih ya Allah atas semua nikmat dan karunia-Mu. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Usaplah wajahnya dengan sepenuh perasaan. Bersyukur terus-menerus sambil tersenyum, dapat membuka matanya perlahan-lahan. Alhamdulillah, terima kasih semuanya Ibu dan Bapak, para sahabat. Lepas sekali rasanya, hatinya enak gitu ya. Mudah-mudahan kedamaian ini, perasaan ini membuat hubungan kita dengan Allah, dengan Tuhan lebih baik lagi. Amin. Oke, Mas Sony ada kata penutup, silahkan. Oh iya, gimana perasaannya tadi habis doa? Gitu, gimana ya? Lucu ya, itu kalau pakai hati kita justru banyak kehilangan kan, nggak banyak dapat macam-macam gitu ya. Betul. Kita pengen dapat macam-macam gitu, doa pakai hati banyak hilang, kemarahan hilang, kesedihan hilang, kecemasan hilang. Gitu. Lebih enak kalau banyak yang hilang. Betul. Itu udah saya sampaikan, jadi intinya apa yang disampaikan teori ya kita belum praktek dan itu perlu dipraktekkan setiap hari. Saya mau cerita satu aja. Ya silakan Mas. 1 menit ya. Jadi pada suatu hari ini ada pengusaha kebun yang invest untuk membuat kebun binatang yang sangat bagus gitu. Dia udah invest cukup banyak, didatangkanlah gajah, limau, buaya, ular semua ke kebun binatang ini. Jadi kebun binatang ini isinya full spec gitu. Pandanya aja dari Cina, terus citahnya dari Afrika segala macam. Suatu hari dia akhirnya udah lengkap, kebun binatangnya udah hebat, bagus, binatangnya keren semua. Lalu dibuka binatang itu untuk umum gitu. Nah, jadi di tiketnya dipatok Rp300.000 gitu. Hari pertama dibuka, hari kedua, hari ketiga, sampai sebulan ternyata nggak ada yang mau masuk ke kebun binatang itu gitu. Tanya kenapa tiketnya kemahalan gitu.
Ini keren-keren kan, tiketnya kemahalan. Jadi ya udah kalau gitu saya turunin deh jadi 200.000 gitu. Besoknya ternyata begitu dibuka lagi dengan tiket 200.000, nggak ada yang masuk juga gitu ke kebun binatang itu. Katanya masih kemahalan. Turunin 100.000 juga, nggak ada lagi yang mau masuk. Diturunin lagi tiketnya ke 50.000, nggak ada lagi yang mau masuk. 25.000 deh. Saya penting ada yang masuk gitu. Nggak ada juga yang mau masuk. Lalu dia bilang gini deh, sekarang tiketnya saya turunin Rp5.000 saja. Semua orang boleh masuk. Lalu besoknya dibuka, puluhan ribu orang masuk berbondong-bondong ke binatang karena tiketnya murah. Nah, sampai di dalam tuh ada lebih dari hampir 100.000 orang gitu masuk ke kebun binatang. Udah masuk semua. Lalu gerbang-gerbangnya ditutup semua sama dia, gerbang pintu masuk keluarnya ditutup, singa, kandang buaya, semua dibuka gitu. Kandang ular dibuka, buaya dibuka, semuanya dibuka. Sorry, ini rada kurang stabil. Jadi terjadi kepanikan kan di kebun binatang, wah semua orang panik semua, dikejar buaya, dikejar harimau, dikejar singa, dikejar binatang-binatang buas, semua dimakan kan. Sampai semua orang berbondong-bondong mau keluar dari kebun binatang itu. Lalu dia bilang, nah kalau mau keluar masing-masing harus bayar Rp2 juta. Semua orang bondong mau bayar Rp2 juta, bahkan ada yang mau bayar 50 juta, bayar 100 juta. Yang penting bisa keluar dari kebun binatang itu. Nah, moral of the story-nya adalah kira-kira kita tuh sama badan kita, sama hidup kita kayak begitu gitu. Kalau disuruh hidup teratur, hati bagus, sikap tubuh bagus, sikap hidup bagus, nggak ada yang mau gitu. Makan seenaknya apa seenaknya. Tapi nanti kalau udah sakit, bayar ratusan juta, bayar miliaran, bersedia gitu. Untuk bisa dari satu penyakit, betul nggak? Betul, Mas, betul. Nah, jadi sehat itu mahal emang. Tapi kita bayar 300, suruh bayar berapa? Bayar. Tapi bayarnya itu bukan dengan uang, tapi dengan gaya hidup, dengan pola hidup, dengan macam-macam itu. Kita nggak perlu bayar pintu keluar. Kita bayar pintu masuk aja gitu kira-kira. Ya, itu aja tanya. Terima kasih Mas Sony, cerita terakhirnya itu jelek banget gitu ya. Jangan nunggu masuk kebun binatang, masuknya murah, keluarnya harus dipaksa dengan harga yang mahal. Baik, Ibu dan Bapak sahabat sekalian, bahagia sekali malam hari ini seperti biasa, hati kita semakin terbuka, koneksi kita terhadap Tuhan semakin baik lagi, mudah-mudahan selalu bermanfaat. Terima kasih atas kehadirannya, senantiasa sehat, bahagia, dan selalu menyebarkan energi positif. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai esok. Tahan dulu.